Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwafillah, kita lanjutkan, yaitu sudah masuk kepada pernyataan Dr. Ustadz Manhem Ali, seorang mu'alaf yang menguasai bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Ibrani kalau tidak salah, dan beberapa bahasa Jawa, dan bisa baca Wonocoroko juga seperti itu. Beliau melanjutkan, jadi silsilah yang tadi saya bilang Ki Bagus Burhan, yaitu Ronggo Warsito, itu dia mempunyai susunan silsilah nasab, yaitu Ki Bagus Burhan anak dari Yosodipuro, pujangga ya, seorang pujangga, anak dari Yosodipuro lagi 1 dan 2, nyambung ke Joko Tingkir. Joko Tingkir ini Sultan Hadiwijoyo, adalah turunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada catatan rinci manuskrip ada di Leiden serta Pramayogo, tulisan Jawa ya. Begitu. Ada itu silsilah Joko Tingkir ada. Kalau kita kan dulu mungkin Joko Tingkir cerita khayalan saja. Tapi rupanya ada silsilahnya, turunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam Pramayogo tulisan Jawa, Aji Soko keturunan Prabu Sarkil. Nah, ini. Jadi Aji Soko keturunan Prabu Sarkil. Telah diceritakan di dalam kitab Soro. Ini penuh Pak Ali, Manhem Ali tidak paham nih kitab Soro itu apa. Mungkin sirah wallahu alam. Itu mungkin sirah itu saya itu. Soro. Kitab Miladun Nurain, kalau ini bahasa Arab ya, kelahiran dari 2 cahaya. Sang Prabu Sarkil masih keturunan Nabi Ismail. Ya, mereka sebut dalam bukunya Nabi Ismail. Ya, Ismail gitu. Ajo Soko datunya orang-orang Jawa, dia menjadi orang Jawa. Jadi turunan langsung jumpa turunan Nabi Ismail. Bukan turunan Nabi ini, yang satu ini, yang si ini Prabu Sarkil. Itu diceritakan dia turunan Nabi Ismail langsung. Maka orang Jawa jika memori kolektifnya dihubungkan dengan Nabi Ismail. Haji Soko berjumpa Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau memang berjumpa berarti sahabat. Tapi sahabat kan banyak, ribuan. Wallahu alam. Ini bisa mitos kata Dr. Ali, Ustadz Ali. Ini bisa mitos, bisa nyata. Ya, jadi masih ngambang. Yang nggak bisa dijadikan bukti sejarah dan yang bisa diterima semua orang. Ya, jadi Haji Soko bisa tentang pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW itu bisa mitos, bisa ini. Kalau silsilah seperti silsilah Joko Tingkir dan lain-lain itu sampai ke Nabi itu ada ya di beberapa museum di Indonesia, katanya seperti itu. Wallahu alam. Kita nggak perlu, ini bukan akidah, jadi percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa ya, begitu. Dan orang Jawa juga bukan artinya untuk berbangga-bangga ya turunan Nabi Ismail, nggak penting bangga-bangga itu. Yang penting ajaran Islam dipraktekkan nggak ya. Gitu. Dan bahkan nanti ada cerita kisah-kisah ya seperti ini. Jadi tadi kita ingin membuktikan dari sumber-sumber timur, penulis timur seperti tadi Dr. Ali ya, dia dosen Unair. Kalau buku-buku Hamkah itu ada buku sejarah umat Islam ya. Buku sejarah umat Islam menceritakan bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia, ya di Indonesia. Yaitu halaman 655.
Di situ dijelaskan Islam masuk. Beliau juga mengutip beberapa tentang teori-teori orientalis dan lain dimasukin dalam bukunya. Walaupun beliau memilih yang pendapat barat, pendapat dari Arab, ya gitu. Beliau dalam masuknya Islam bicarakan manusia purba dan lain-lain juga, ya. Jadi Jawa waktu itu keadaan purga, kepercayaan, ya begitu. Yang dijelaskan di sini setelah diselidiki dengan seksama ternyata bahwa pada kira-kira 400 Masehi, 2 abad sebelum Nabi lahir, itu memang banyak kerajaan-kerajaan Hindu di sini kan, ya begitu. Sampailah Hamka menyimpulkan dalam bukunya, yang bukan buku itu terlalu lama kalau kita cari, di buku Ayahku halaman 4, ya. Kalau tadi baca aja terus sendiri, itu saya kasih referensi. Mudah-mudahan bukunya bisa di-download kalau mau. Kalau di Ayahku ini jelas bahwa Rasulullah lahir 623 Masehi kan? Nah, 623 Masehi. Nah, di Sumatera 42 tahun setelah itu sudah ada perkampungan di Sumatera. Artinya ya 42 tahun Rasulullah lahir 52 Hijriah, ya, yaitu 632 Masehi. Nah, setelah 42 tahun setelah Nabi wafat, ya, maksudnya wafat 632. Setelah Nabi wafat, 42 tahun setelah Nabi wafat, yaitu 52 Hijriah, ya. Itu sudah berdiri perkampungan Arab, ya, di Sumatera Barat. Itu. Nah, ini yang dipegang oleh Hamkah, bahwa Islam masuk di zaman Rasulullah, ya, di zaman sahabat. Ya, orang Arab tuh orang Arab udah identik Islam di situ. Karena hampir seluruh jazirah Arab itu masuk Islam. Setelah Nabi meninggal ada yang murtad, tapi ada yang kembali lagi. Contohnya apa? Yaitu kisah Tamim Ad-Dari. Itu orang Kristen. Naik kapalnya ke bawah ombak atau pecah. Dia naik skoci sekitar 30 orang. Lalu terdampar, lalu berjumpa dengan Yahudi. Setelah itu dia balik, bukan Yahudi, Dajjal, ya. Setelah itu dia balik, dia cerita ke Rasulullah, lalu dia berislam. Dia dapat orang yang ditakyin oleh Rasulullah berjumpa Dajjal aja, Tamim Ad-Dari. Ya begitulah. Jadi hampir seluruh jazirah Arab hampir masuk Islam, semua. Ada murtad, seperti Musailimah Al-Kadzab, dibawa oleh Musailimah Al-Kadzab. Dia memang nabi palsu, nabi masih hidup. Dia bagi-bagi wilayah. Kenapa kita tidak bagi wilayah berdua begitu? Ya. Nah, di sini jadi bahkan Bapak Hamkah, Profesor Dr. Hamkah rahimahullah menyatakan Pariaman berasal dari Bari Aman, tanah daratan yang aman Sentausa. Itu Bari Aman, Pariaman gitu. Wallahu a'lam. Gitu. Nah, ini sumber-sumber orang Islam saya kumpulkan, ya, tentang kapan Islam masuk ke Indonesia, di Indonesia, ya. Yang jelas di sini dikutip oleh Pak Hamkah, ya, Profesor Dr. Hamkah, yaitu sekitar 632 ditambah 42 tahun. Ya, 675 ya. 675 Masehi.
Wallahu alam. Jadi lebih awal lagi dari teori-teori orientalis atau sumber barat. Nanti kita akan bacakan itu. Dalam buku Ensiklopedia Kerajaan Islam di Indonesia, Binuko Amarseto juga menjelaskan. Kalau ini menjelaskan bahwa memang susah menentukan gitu. Ya, kalau mau ilmiah istilahnya mereka. Ya, untuk menentukan kapan ya masuknya Islam. Ya. Gitu. Dan kalau dia lebih cenderung kepada dari mana Islam masuk. Ada yang berita dari Arab yang tadi itu ya 775 berita Cina ya abad ke-8 10 Masehi begitu. Dan ini juga ada orientalis sebagian mempercayai itu. Ya, berita Islam masuk pada abad ke-7 ya dipercaya juga oleh beberapa orientalis. Berita Cina dan Arab abad ke-8 sampai ke-10 ya. Gitu. Tapi di Semenanjung Malaka sampai Kedah dapat dihubungkan dengan bukti-bukti prasasti. Ada yang pakai teori prasasti ya. Ada yang teori perkampungan. Kalau prasasti misalkan patung-patung atau peninggalan. Itu teori-teori yang para ilmuwan gitu. Kalau berita dari Eropa itu Marco Polo tahun 1292 kan jauh tuh. Nah, ini yang dikutip oleh kebanyakan Barat. Marco Polo datang melihat ada perkampungan, ada kerajaan begitu. Itu jahatnya Eropa, dia saling mengutip kayak tadi awal. Ya, orientalis begitu. Marco Polo datang 1992 ya, seorang Eropa pertama menginjakan kakinya Indonesia waktu itu. Ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut. Pada saat itu Marco Polo mendapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dalam perjalanan itu Marco Polo singgah di Sumatera bagian utara. Sumatera bagian utara mana? Sumatera Utara, iya Aceh. Di daerah ini ia menemukan adanya kerajaan Islam. Tapi sudah bentuk kerajaan. Kalau tadi kan perkampungan. Waktu 600 berapa itu 75 tadi Masehi itu masih perkampungan, boleh jadi, boleh benar. Ya, tapi artinya bukan Islam baru datang ke Nusantara tahun 1200 sekian. Nggak adil kalau menetapkan Islam masuk ke Indonesia 1292 waktu Marco Polo. Kan nggak benar. Orang sudah ada kerajaan, memang membangun kerajaan 1 hari 2 hari. Itu kan proses. Ya kan? Mungkin yang kita pegang, yang kita sambungkan berita-berita ini adalah Islam sudah mulai masuk 600-an sekian, 675. Lalu mempunyai kerajaan 1290 sekian di Indonesia. Ya itu kalau mau gabungkan teori ini. Gitu. Dan kalau India menyatakan teori ini lahir selepas tahun 1883 Masehi dibawa oleh Cesnok Horgonya. Yaitu berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping mereka datang untuk berdagang, mereka juga aktif mengajarkan agama dan kebudayaan Islam pada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama pada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Ada teori dari Gujarat, itu teori yang dilemahkan oleh Pahamka nggak setuju itu. Yaitu tahun 1883 Masehi. Begitu. Senogorgunya percaya itu. Ya. Kalau berita dari Cina, berita Darja itu bersumber dari catatan dari Mahwan. Ia adalah seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Nah, yang saya bilang tadi.
Mahwan dalam tulisannya menyatakan bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa, Pantura ya. Gitu. Begitu juga dengan T.W. Arnold yang menyatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Saat itu mereka mendominasi perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8. Bahkan T.W. Arnold ini bagus dia. Dia menyatakan orang-orang Arab yaitu Islam itu udah berdagang abad ke-7 dan ke-8. Ya. Jadi nggak semua orang orientalis percaya dengan Marco Polo. Mengambil teori Marco Polo 12.9 sekian. Ya, ada juga yang percaya 7 atau 8 Masehi, 8 Masehi. Abad ke-7 dan abad 8. Sesuai dengan pernyataan dari pedagang Cina juga. Kalau sumber dalam negeri tadi itu, ya, ada memang teori yang mengambil dari prasasti seperti nisan, batu nisan di Gresik dan lain-lain. Ya, itu tidak penting kita ucapkan di sini. Gitu. Silakan jika ada pertanyaan. Sudah mulai ada pertanyaan, silakan. Nggak ada ya? Berat ini materi atau gimana? Ya makanya ini pelajaran sejarah ini. Jadi intinya gini, karena kita udah dibekali tadi bahwa sejarah itu adalah produk manusia. Boleh benar, boleh salah. Perjalanan hidup manusia, kadang-kala dicatatnya akurat, ya, kadang-kala tidak akurat. Seperti ada mereka menyatakan, oh Islam masuk tanggal gini karena mereka nemukan batu nisan di daerah ini segini. Itu enggak, itu hanya satu kaidah, satu metode menetapkan tahun. Ya, mungkin kita bisa pakai, kalau saintifik sekarang pakai carbon dating ya, carbon dating yang belajar fisika itu kelihatan misalkan nisan ini tahun berapa, atau benda ditemukan asalnya dari mana, tahun berapa. Misalkan benda dari Arab yang identik dengan Islam, maka carbon datingnya dites ya. Nah, ini kelihatan umurnya berapa gitu. Wallahu alam, ini teori-teori dan gak akan mempengaruhi keimanan kita kalau kita nggak percaya juga. Yang jelas di seminar pernah ada seminar di Medan tentang sejarah kedatangan Islam di Indonesia. Kapan? Ya, nah, itu berbeda pendapat, banyak sekali pendapat itu. Ya, nah itu dikuatkan oleh masing-masing ceramah, kasih ide dan lain-lain. Maka Hamka memilih yang itu, yang tadi, ya, sesuai dengan berita di sejarah. Walaupun mungkin ada perbedaan sedikit, ya. Beliau Pak Hamka rahimahullah lebih awal, ya, begitu. Ada juga yang menetapkan daerah yang pertama dikunjungi orang Islam adalah Aceh. Jadi teori-teori ini banyak sekali, ya, gitu. Kalau masalah caranya sepakat, cara damai, yaitu perdagangan, ya, dengan islamisasi, pernikahan, dengan kebudayaan mungkin, bahasa atau ekonomi, pendidikan, ya, karena mungkin pada saat itu alam Indonesia, alam Nusantara tidak secerdas orang-orang Arab atau orang-orang luar, India dan lain-lain gitu. Ya, pendidikan, mereka belajar bahasa Arab, dan dulu tulisan sebagaimana Ustadz Ali bilang, dulu tulisan hampir menyeluruh tuh pegon. Dari Madura sampai Malaysia masih banyak mempertahankan pegon. Saya sempat baca nulis dengan pegon. Kita belajar di TPA gitu, di masjid.
buku-buku kita pegon. Pegon adalah tulisan Indonesia bahasa Indonesia bertulisan Arab. Ya. Kapan? Nanti engnya itu gen kalau nggak salah titik 3 begitu kan? Anda belajar nggak pegon? Ya, gen tuh eng gen titik 3. C apa gitu. Ya, karena sudah hilang buku-buku itu, kita susah baca lagi. Padahal dulu orang Jawa, orang Sunda, semua yang mondok masih sekarang tuh pondok-pondok yang namanya kitab kuning. Kitab kuning itu Arab lalu diterjemahkan bahasa Jawa. Ada bahasa Indonesia ada. Ya, saya sempat itu. Sekarang sudah punah. Setelah penjajahan dirubah semua menjadi Roman. Nah, yang masih dipakai oleh Pakistan. Pakistan masih pakai tulisan, kalau nggak salah Afghanistan juga. Ada negara-negara tertentu yang masih pakai sama seperti tulisannya Arab. Sebenarnya itu bagus dilestarikan dan diajarkan ke anak kita. Ya, itu mudah insya Allah. Sebentar aja belajar lagi, ingat itu. Ya, gitu. Ya, silakan. Kalau ini kalau di sejarah itu kan disebut salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia itu dengan kesenian. Nah, itu gimana kita sebagai kesenian itu apakah bisa dianggap sebagai cara berdakwah atau bagaimana? Ya. Kalau memang itu fakta sejarah kesenian dan yang berhak beristihad adalah ulama pada zamannya. Dan fatwanya itu enggak terus berlaku sampai sekarang gitu. Yang paling penting itu. Misalkan sangat berat merubah kesenian ya, karena kan kalau musik itu masih kabair, al-kabair. Ya. Dan mungkin gamelannya atau musiknya juga nggak semodern sekarang kan. Belum ada organ tunggal yang musiknya kayak macam-macam. Dulu cuman itu wallahu alam ya, mungkin boleh zamannya, pada zamannya. Ya memang ada catatan di sini juga ada. Salah satunya penyebaran dengan kesenian. Ya. Di sini di islamisasi. Ya. Tentang islamisasi itu mereka menyebar menyebarkan agama dengan pernikahan, perdagangan, ya, ada disebut jalur tasawuf, ya, ajaran, saluran pendidikan, nah kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Ya. Cerita dalam pertunjukan wayang itu sebagai besar masih dipetik dari cerita Mahabharata. Mahabharata kan bukan dari Islam atau Ramayana, akan tetapi tema-temanya itu dibuat nuansa Islam. Ya. Seperti Pandawa 5 dan Kalimasada. Kalimasada itu kalimat syahadat. Ya. Dengan gambar manusia yang disamarkan. Sehingga manusia tersebut tidak utuh lagi dan tidak menyalahi aturan dalam Islam. Mereka memodif sehingga akan dilarang mungkin gambar manusia. Gambarnya di sebelah kayak wayang kulit kan. Enggak manusia benar. Nah, ini. Dan ini dalam catatan, adapun Sunan Kalijaga merupakan tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat sebagai sarana untuk memperkenalkan dan menyebarkan Islam kepada masyarakat. Dia tidak minta upah ya dalam berdakwah, tapi kamu syahadat ya habis nonton wayang ini gitu. Wallahu alam, ini usaha beliau. Semoga Allah terima kalau itu fakta ya, karena itu ijtihad para ulama zamannya. Ya, tidak bisa sekarang ditiru terus wayang, terus dakwah dengan wayang, terus tidak boleh. Ya, begitu. Nah, nanti jangan dikasuskan. Wah, wayang ini itu jangan, ya kan? Biasanya suka ada kayak gitu. Nah, ini berita ya seperti Amir Hamzah diperjuangkan melalui boneka-boneka yaitu wayang golek dengan nama-nama pahlawan sebagai tokohnya. Ya ini hendaknya dihindari. Kalau dulu ya wallahu alam itu ulama pada saat itu
Dan kemungkinan ada uzur bil jahl, diberi uzur kebodohan. Ya, misalkan ulamanya salah, ya udah dia sudah maksimal, ya sudah beristihad di zamannya. Nih ngajak orang kayak gini gimana nih? Yang penting tidak syirik. Kalau ngajak ke Islam tapi caranya syirik, mau sudah orang syirik dibawa ke kesyirikan lagi buat apa? Cuman beda titel doang. Ya nggak boleh. Tapi kalau mungkin masih ada al-kabair, dosa besar, ya semoga Allah terima para duat di zamannya begitu. Dan kita nggak boleh mengulang lagi. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan, bebas. Kita bisa selesai hari ini insyaallah karena intinya antum sudah baca semua sejarah ini. Ya, cuman kita ingin merubah mindset dalam membaca sejarah. Kalau sejarah Nabi saja boleh Imam Ahmad. Jika aku bicara sejarah aku tidak melihat, ini makna kaul Imam Ahmad ya yang dibawakan oleh Dr. Firanda di ceramah saya di ya pembacaan buku saya di jilid 1 kalau nggak salah. Ceramah 1 itu ada ucapan Imam Ahmad yang dikutip oleh Dr. Firanda bahwa kalau sirah tidak terlalu ketat, maka beliau termasuk memegang mazhab kalau sirah terlalu ketat dengan hadis-hadis sahih saja, itu cuman seperti Syekh Al-Albani menulis sirah Nabi cuman 230 halaman segitu kurang lebih. Karena dia memilah-milih. Beliau bukan masalah sirahnya, beliau menetapkan hadisnya. Gitu. Tapi ada mazhab dalam menulis sejarah Nabi saja ada peluang hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif gitu. Ya, kecuali bertentangan dengan akidah dan manhaj. Sudah dhaif bertentangan ini ditolak langsung. Tapi sekedar menguat ya. Ada juga fatwa Syekh Utsaimin dalam pertanyaan bagaimana di sini untuk menguatkan sirah ini. Ya enggak apa-apa. Gitu wallahu a'lam. Nah, dalam bab ini juga sejarah kesenian boleh jadi begitu, boleh jadi tidak. Kita kan nggak bisa dapatkan keaslian sanatnya. Sesuatu yang tidak ada sanatnya ya boleh diterima, boleh ditolak. Yang cinta banget, meyakinkan banget, sampai sekarang masih ngamalin itu, ya silahkan, urusan dia pada Allah. Kita cuma menghadirkan dalil, misalkan ayatnya musik itu haram. Ya menyerupai, mencoreng-coreng muka, menyerupai itu sila-sila atau sinetron atau perwayangan itu haram, selesai. Loh kan dulu wali pakai itu, ya wali zamannya wallahu alam benar apa enggak dia pakai itu, dia juga nggak bisa buktikan. Ya udah, sesuatu yang nggak bisa dibuktikan kita ambil yang autentik, yaitu Quran hadis. Quran hadis, apakah Nabi main wayang itu jadi masalah. Mungkin di sana nggak ada wayang karena orang Arab nggak pakai wayang misalkan. Ada siapa bilang, ya. Cuman nggak sama dengan perwayangan di sini begitu. Mereka ada hiburan-hiburan tersendiri, ya. Ada yang dihapus, ya, dihapus sama sekali. Ada yang masih seperti Rasulullah pernah mengizinkan Aisyah nonton petarian, peperangan Habasyah. Orang-orang Habasyah, orang-orang dalam tari tombak atau pedang. Dibiarkan Rasulullah, Aisyah menonton di masjid, di punggung Rasulullah, di belakang. Itu kesenian. Itu aid. Ya, Rasulullah sudah puas belum? Ya. Ini dalil juga boleh seorang wanita melihat pertunjukan yang laki-laki sedang main pedang gitu. Agak yang penting auratnya tertutup. Dan itu Rasulullah bahkan mengizinkan di samping. Sudah puas? Sudah. Masuk. Itu di Aid, Yaumul Aid, hiburan. Pedang, tombak gitu. Enggak ada musik itu. Dibilang di situ enggak ada musik. Dan juga Rasulullah pernah sedang duduk lalu dihibur dengan budak-budak wanita pakai rebana. Ya. Umar atau Abu Bakar masuk kabur itu semua. Ada apa kamu nyanyi-nyanyi depan Rasulullah? Nyanyi pakai rebana bukan pakai musik ya.
Rebana itu boleh, yang belakangnya terbuka, ya, nggak pakai kinceringan, rebana aja, ya, begitu. Tapi Rasulullah biarkan, tapi budak-budak kecil, ya, begitu. Nah ini kesenian juga yang dibiarkan oleh Rasulullah, yang ada sejak dulu. Nah kalau yang di Jawa ini wali-wali menggunakan wayang, kesenian, tadi bab kesenian itu ditinjau ulang. Kalau dulu Allahu a'lam itu urusan fatwa ulama-ulama di zamannya. Ya, kemungkinan mereka juga ada yang belum dapat dalil. Kemungkinan juga mereka termasuk orang yang memakai dalil bahwa bolehnya musik. Karena ada ikhtilaf itu. Ikhtilaf itu lemah, yang boleh itu lemah. Ya, Ibnu Hazm membolehkan, Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya, tapi dikritisi oleh ulama besar. Ya, bahwa musik itu haram. Waktu kita ngomong musik itu haram, bukan artinya seorang yang ngomong haram ini udah bersih, bukan. Kadang-kadang kita dengar, ya kita istighfar, kita tahu ini haram. Dan kalau kita makan, ya nggak bisa matikan karena ini punya orang. Kalau di rumah sendiri kita matikan, tapi kalau restoran besar ya kita mau matikan juga enggak, takut diusir kan kita. Ya nggak apa-apa, jangan dinikmati. Ada dengar fatwa Ibnu Taimiyah, ada yang mendengar dengan asyik, ada yang mendengar begitu saja, itu nggak dosa. Ya, jadi kesenian itu banyak babnya yang perlu kita pelajari lagi. Silakan jika ada pertanyaan lain. Sudah ada pertanyaan? Ya. Jadi ada buku yang menarik, buku lama sekali, tulisannya juga masih lama, ejaannya masih lama, sangat lama, ya, tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ya. Supaya saya nggak catat di sini. Itu dari tulisan orientalis, tapi bagus dia. Dia hikayat tanah Hindia, mereka bilang. Ya, hikayat tanah Hindia. Nah, hikayat ini bagus karena dia juga memasukkan cerita-cerita tentang kebiasaan orang Hindu, ya, hikajat, tulisannya juga gitu, hikajat Poelau Hindia. Asli banget ini tulisan dari GJF Baigman, ya, 1894, bukunya asli ini, saya dapatkan nih di PDF, ya, bagus sekali. Artinya dia agak jujur lah, ya. Hikayat ini agak jujur, begitu. Dan dia juga menjelaskan tentang Islam itu awal sebenarnya, ya, begitu. Awal sekali datang ke Indonesia dengan berbagai cara, dagangan dan lain-lain, ya, begitu. Hikayat kerajaan Hindu, hikayat kerajaan Islam, begitu. Ya, hikayat kerajaan-kerajaan Islam. Al-Kisah Makkah, sepeninggal Nabi Muhammad pada tahun 632 orang Arab pergi, ya, menaklukkan dan mengislamkan bangsa-bangsa. Ya, ini semua pakai jang, ya. Bangsa-bangsa orang yang sekeliling negerinya. Sehingga kerajaan Arab teramat besar dan mulia. Maka dengan hal yang demikian itu, perniagaan orang Arab makin kembang. Ya, sehingga saudagar Arab dan Parsi sampai juga ke pulau-pulau Hindia. Maksud Hindia itu Indonesia, ya, dan sekitarnya, Nusantara maksudnya. Sungguh pun maksud orang itu hendak berniaga, tetapi dengan rajinnya mereka itu mengajarkan
juga agamanya kepada orang yang menyembah berhala, ya, dalam negeri asing. Maka acap kali disampaikannya maksudnya, karena orang Arab biasanya tolong menolong. Ini toelong menolong gitu tulisannya. Seru juga ini, saya senang baca ini. Serta marika itu marika ya, mereka bukan, jadi marika bukan mereka. Ya, mereka itu bijaksana dan panjang akal. Jadi ini orientalis nih, tapi jujur. Orang Arab tuh bijaksana, panjang akal, maksudnya cerdas. Ya biasa tolong menolong, ta'awun, ya, gitu. Tambahan lagi diperistrinya anak orang negeri itu. Mereka datang, saudagar Arab nikah, ya, begitu. Jadi diperistrinya orang tempatan, ya. Lama-kelamaan orang Arab bercampur dengan pemerintahan negeri. Sehingga ada juga raja di tanah Hindia yang asalnya daripada orang Arab. Misalnya Sultan Pontianak. Sultan Pontianak tuh dari Arab. Adapun orang Arab mula-mula duduk di bandar Pulau Perca. Maka Persikal ya, Persa. Maka pada tahun 1351 gitu. Ini salah satu orang asing, artinya penulis awal, ya. Dia jujur begitu. Daerah-daerah yang dikunjungin Raja Aceh. Nah ini yang saya tadi bilang, Raja Aceh pun takluk kepadanya. Kan tapi pada masa itu ada seorang Raja Aceh, Sultan Ibrahim namanya, maka ia pun dapat melepaskan dirinya. Tambahan lagi Pedir dan Pasir. Ya begitu. Wallahu a'lam. Intinya tidak semua orang yang mempelajari masuknya Islam di Indonesia itu jahat, tidak. Ada yang jujur, orientalis tapi jujur. Ya seperti ini, salah satunya yang ini. Ya, gitu. Memang ada kalau Snok Horgonya ini orang jahat dia. Tapi antum lihat sejarahnya memang cukup istilahnya memang cerdas. Ya, penutup nih, karena kita sering dari kecil sering dengar Snok Horgonya. Snok Horgonya adalah sebuah nama yang tidak asing, ya. Nah, ini juga penulis juga begitu. Tidak asing lagi bagi umat Islam Indonesia secara umum dan masyarakat Aceh pada khususnya. Nama lengkapnya adalah Christian Snok Horgonya. Lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Tholen, Provinsi Oosterhout. Ya. Dalam keluarga, ya, Snok Horgonya merupakan anak keempat dari pasangan pendeta, ya. Jadi pendeta ini, pasangan pendeta. Ya, Snok Horgonya dan Anna Maria, putri pendeta Christian de Visser. Semasa hidupnya Snok Horgonya telah melangsungkan 3 kali perkawinan. Perkawinan pertama dengan Sangkana, anak tunggal Raden Haji Muhammad Taib, penghulu besar Ciamis, ya. Dan hasil perkawinannya dianugerakan 4 orang anak, Salma, Umar, Aminah, dan Ibrahim. Jadi memang dia diduga masuk Islam. Makanya dia sempat di Mekah, ya, belajar di sana. Pada tahun 1819 Sangkana meninggal dunia. Kemudian tahun 1819 Snok melangsungkan lagi perkawinan kedua dengan Siti Sadiah, putri Haji Muhammad Soib, wakil penghulu kota Bandung. Dan hasil perkawinan ini ia dianugerahi seorang anak bernama Yusuf pada tahun 1910. Snok kembali melangsungkan perkawinan ketiga dengan Ida Maria, putri Dr. Ajor, gitu, pendeta liberal di Zutphen. Perkawinannya yang ketiga ini dilangsungkan di negeri Belanda dan lahirlah seorang anak perempuan bernama Chriserien. Perkawinan ini merupakan perkawinan
di akhir sampai meninggal. Meninggalnya 1936. Pada usia 18 tahun setelah menyelesaikan sekolah menengah. Ini orang pintar memang, Sunok Horgonya orang pintar. Ya. Dia ngambil doktor dan lain-lain. Setelah kuliah di Leiden, Sunok meneruskan kajian Islam. Dia kajian Islam di barat, dia kurang puas karena nggak mendukung, materinya sedikit dan lain-lain. Lalu dia berusaha ke Mekah belajar, ke Hijaz tahun 1884. Ya begitu. Bersama konsul Belanda J.H. Cruyff. Ya, di sana dia di Hijaz, di Mekah, dia berjumpa dengan orang Aceh. Ya, yaitu orang Aceh yang berambisi ingin jadi pimpinan bupati atau apa gitu. Ya, dan dia berteman baik, lalu meminta Sunok Horgonya datang ke Aceh dalam rangka menjadi penasehat Belanda agar membujuk rakyat Aceh tidak berperang ke pemerintahan Belanda. Jadi ya selalunya ada pengkhianat ya. Kalau kita bilang pengkhianat karena dia ingin menjadi pimpinan di Aceh, lalu merekrut orientalis seperti Sunok Horgonya. Lalu dia datang ke Aceh, dia pelajari, dia studi terus, bahkan dia sampai menulis 2 buku. Bukunya udah saya download, yaitu Aceh. Ya, bahasa Belanda diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nggak tahu apakah ada bahasa Indonesia enggak. Ya, saya ingin pelajari itu. Ya, begitu. Yaitu 2 buku, yaitu bukunya Aceh. Dan banyak buku. Mekah juga, dia karang Mekah. Waktu meninggalkan Mekah dia nulis juga Mekah. Ini Sunok Horgonya yang memang dia entahkah apakah Allah menerima Islamnya, wallahu alam. Yang jelas dia adalah petugas Belanda, memang masuk Islam, makanya dia boleh ke Mekah. Ya begitu. Di Mekah dia ikut halakah-halakah, belajar bahasa Arab, disinyalir mungkin hafal Quran gitu. Banyak buku-buku yang bahasa Arab dia baca. Baik, kita cukupkan. Saya rasa ini cukup satu materi saja karena sejarah ya bisa baca sendiri. Kalau yang perlu referensinya saya udah kumpulkan sekitar 100 mungkin buku-buku ya. Kalau sanggup bacanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kurang cukup. Harus tambah bahasa Inggris ya, ada bahasa terjemahan Arab juga gitu. Nah, demikian kajian kita malam ini kita cukupkan dengan mengingat bahwa sejarah adalah sejarah, dia bisa benar bisa tidak ya, tinggal kita mensikapinya ya, kita cerdas membacanya ya, walaupun kita dicekoki dari kecil tapi alhamdulillah kita dapat hidayah, kita tahu ya Adam itu manusia paling handsome, paling tampan karena Allah ciptakan langsung dengan tangannya ya begitu. Dan suatu yang diciptakan dengan tangan Allah masa kalah dengan proses ya natural, yaitu dari rahim begitu. Jelas Adam adalah bukan manusia purba. Lalu bagaimana keturunan-keturunan sekarang yang berbeda-beda kulitnya, wajahnya juga. Ini adalah ini adalah salah satu keturunan karena memang begitu. Ya, karena Allah menciptakan Adam dari tanah. Tanah itu ada yang hitam, ada yang pokoknya tanah lempung dari berbagai sisi. Kalau antum baca Ibnu Katsir begitu, penciptaan Adam gitu. Ya, dari beberapa, ada yang hitam, ada yang ya kayak orang Afrika kan, kayak orang aborigin, kayak orang ini. Itu jadi salah satu makhluk Allah yang bukan makhluk manusia purba, tidak ada hubungan sama sekali. Itu adalah hamba Allah turunan Adam, sama dengan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu muka seperti tameng dan lain-lain, itu anak Adam juga, Ibnu Adam.
Ya, begitu. Tapi bentuknya berbeda. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan kita sambung ini ya, surga dan neraka, sifat surga.